Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, yang bila kita mensyukurinya maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa mentaati Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba. Dan di antara hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba, keimanan seorang hamba dan keislaman seorang hamba adalah al-bid'ah, kebid'ahan. Setelah kita menyebutkan tentang hal-hal yang lainnya, seperti contohnya adalah syirik asghar, kufur asghar, an-nifaqul asghar, itu sebagai hal-hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Nah, ini berikutnya kita akan membahas tentang hal yang lain yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba, yaitu al-bid'ah, kebid'ahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, mungkin ya sebagian kaum muslimin lebih dahulu mendapatkan istilah ini dalam bentuk konotasi yang buruk. Dianggap bid'ah merupakan satu momok. Kita katakan betul bahwasanya dia adalah sebuah hal yang buruk. Namun sangat disayangkan mereka sampai membenci kalimat bid'ah ini, ya, tatkala perbuatan atau keyakinan atau perkataan yang ada pada mereka ternyata dinyatakan bid'ah oleh pihak lain atau saudara mereka sesama muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, bahwa ya perkara keburukan itu wajib kita ketahui agar kita bisa menghindari, menjauhkan diri dari keburukan-keburukan seperti ini.
Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kanan nasu, beliau mengatakan, ya, ia mengatakan radhiyallahu anhu, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dahulu orang-orang, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri. Sementara aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Fungsinya adalah makhafata an yudrikani. Aku khawatir keburukan itu menimpaku. Demikian. Jadi kita mengenali keburukan adalah untuk kita hindari. Yang kedua, bid'ah ini merupakan keburukan. Ya, bid'ah ini merupakan keburukan. Hanya saja janganlah kita menghindari lafaz-lafaz seperti ini karena kita fobi dengan ungkapan itu. Ya. Lantas kita sama sekali tidak peduli dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Lalu kita tidak mau mempelajarinya. Kekhawatiran yang muncul adalah akibat dari menjauhi, mempelajari bid'ah ini agar bisa dijauhi adalah kekhawatiran untuk malah jatuh ke dalam bid'ah tersebut karena tidak mau untuk mempelajari. Ya. Bahkan menjauhi orang-orang yang memvonis bid'ah tersebut. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita tidak pungkiri bahwa ada orang-orang dari saudara-saudara kita yang begitu royal, ya, mengungkapkan dan mudahnya, ya, memvonis bid'ahnya sebuah hal. Ya, kita tidak pungkiri hal tersebut. Tapi janganlah kita, ya, menyurutkan kita hal itu, ya, membuat kita kendor untuk mempelajari dan mengenali keburukan-keburukan yang dengan hal itu insyaallah ta'ala Allah memudahkan bagi kita untuk menghindari perkara-perkara keburukan ini yang ternyata dia secara syar'i adalah sebuah kebid'ahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan berikutnya tentang definisi bid'ah ini agar kita mengetahui, karena sebagian kaum muslimin, ya, kita dapatkan keliru dalam memahami bid'ah, ya, istilah bid'ah ini. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, jadi bid'ah itu ada definisi secara bahasa, ada juga definisi secara istilah, dan kedua hal ini, ya, sangat berbeda. Bid'ah secara bahasa itu berasal dari, ya, asal kata bad'un, ya, dari kata bada'a atau bid'un, ya, dengan dal, ya, bid'un atau bad'un, ya, bada'a, yaitu ibtida'u asy-syai'i wa sun'uhu la'an misalin sabiqin wa ihdatsu syai'in lam yakun lahu min qablu khalqun wala dzikrun. Secara bahasa maksud dari bid'ah itu adalah memulai sesuatu dan membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, dan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak memiliki bentuk dan nama yang disebut. Inilah maksud dari bid'ah secara bahasa. Ya. Bid'ah secara bahasa adalah bermakna demikian. Ya. Seperti perkataan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Contohnya adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahqaf ayat 9. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bukanlah satu yang baru dari para rasul tersebut. Katakanlah aku adalah bukan satu yang baru dari para rasul tersebut. Maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW bukanlah hal yang baru, yang dibuat-buat, yang tidak ada contoh sebelumnya, demikian. Nah, ini contoh dari makna bid'ah, Begitu juga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu ini seperti langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 117, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi' alladzi bada'a. Badi' maksudnya di sini adalah zat yang dia bada'a, membuat baru, yaitu as-samawati wal ard, langit dan bumi itu. Yaitu maksudnya Allah mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Wa idza qada amran, dan apabila dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah urusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka sesungguhnya Allah hanya mengatakan untuk sesuatu yang diinginkan tersebut kun, jadilah, fayakun, maka dia jadi. Maka dia pun jadi, Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 101. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah berfirman yang artinya badi'us samawati wal ard, artinya alladzi bada'a, yaitu zat yang dialah zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan langit dan bumi itu, langit-langit dan bumi itu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi satu yang baru, langit dan bumi itu dibuat oleh Allah, satu yang baru, Dia yang menciptakan itu. Bagaimana dia bisa memiliki anak sementara dia tidak memiliki pasangan? Lihat, Allah dinyatakan sebagai zat yang memiliki anak, seperti oleh orang-orang Yahudi Allah dinyatakan punya anak Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak Nabi Isa, Isa putra Maryam. Demikian. Bagaimana Allah punya anak sementara Allah tak punya pasangan? Demikian. Wa khalaqa kulla syai', dan Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia telah menciptakan segala sesuatu itu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Demikian. Nah, ini contoh para muslim rahimani wa rahimakumullah bahwa makna dari bid'ah itu adalah satu, mengadakan sebuah hal yang baru yang tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna secara bahasa. Makna secara bahasa. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga makna bid'ah secara bahasa ini mencakup apa saja yang baru, pengadaan sesuatu yang baru, yang diadakan dia baru, baik itu dalam urusan agama maupun selain agama. Demikian, ini secara bahasa. Namun bid'ah yang diinginkan atau yang disebut oleh Nabi SAW
ya bid'ah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti contohnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ketika beliau berkhutbah, ya Jabir meriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan di dalam khutbah beliau, amma ba'du, adapun kemudian, fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ya ucapan itu adalah kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bid'ah itu. Jadi bukan saya, bukan mungkin orang-orang yang lainnya yang mengucapkan pertama kali kata bid'ah itu, tidak, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap ya kebid'ahan adalah kesesatan. Baik, ya. Ini ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya Rasul utusannya untuk mensyariatkan ketetapan-ketetapan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ungkapan bid'ah yang beliau ungkapkan ini adalah ungkapan bid'ah secara syar'i, bukan secara bahasa. Ya. Demikian. Adapun secara bahasa, maka betul segala sesuatu yang baru, ya. Segala sesuatu yang baru, memulainya baru, ya, atau mengadakannya baru tanpa ada contoh sebelumnya, nah ini betul disebut dengan bid'ah, tapi ini secara bahasa. Maka seperti ya kamera yang sedang merekod kita di sini, ya begitu, ya televisi yang sedang Anda tonton ini, ya begitu juga mungkin HP dan seterusnya, dari perkara-perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya. Ini betul dikatakan bid'ah, namun secara bahasa. Ingat, itu secara bahasa. Tapi apakah ungkapan bid'ah yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya hamba pilihan Allah untuk mensyariatkan agama Allah ini di permukaan bumi ini, ketika mengungkapkan bid'ah itu, apakah ini ungkapan secara bahasa? Jawabannya tentu tidak. Ya, tidak. Maka ketika beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat, itu maksudnya adalah bid'ah, pengertian bid'ah, makna bid'ah dalam ruang lingkup syar'i, dalam definisi syar'i. Demikian, ya. Nah, oleh karenanya kita butuh untuk mengetahui definisi bid'ah ini secara syar'i, agar kita tidak keliru. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, ini maksudnya yang sesat yang mana? Kebid'ahan jenis yang manakah yang sesat? Demikian, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bid'ah secara istilah syar'i adalah kullu i'tiqadin au qaulin au fi'lin au tarkin ta'abbada bihi lillahi ta'ala wa laysa fi syar'i ma yadullu ala masyru'iyatihi. Bid'ah secara istilah syar'i adalah setiap keyakinan atau setiap perkataan atau setiap tindakan atau setiap bentuk meninggalkan sesuatu yang dengannya dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara tidak ada di dalam syariat ini sesuatu yang menunjukkan kepada pensyariatannya. Nah, ini adalah bid'ah. Jadi
Inilah bid'ah ya di dalam istilah syar'i, yaitu bid'ah secara agama, ya, yaitu untuk ya segala sesuatu yang dibuat-buat ya di dalam agama ini yang bukan berasal darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengisyaratkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ini hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'un beliau, Arba'in An-Nawawi, dengan nomor urut hadis yang kelima, bahkan 2 hadis disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Berkata Imam An-Nawawi ya menyebutkan hadis ini ya, an Aisyah radhiyallahu anha an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ummul mu'minin, ibunya kaum muslimin, ibunya orang-orang beriman, Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Man ahdasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja ahdasa yang membuat perkara baru, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, apa saja yang bukan berasal darinya, apa saja yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, siapa saja yang membuat baru dalam urusan agama kami ini apa saja yang bukan berasal darinya, maka fahuwa raddun, itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin di Muslim, dalam riwayat Muslim, ini ungkapan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian. Ini adalah isyarat dari bid'ah itu. Itu perkara yang diadakan di dalam urusan agama ini yang dia bukan berasal dari agama ini. Baik itu pada zat amalan tersebut maupun pada tata caranya, maupun penentuan waktu, bilangan, serta tempatnya. Demikian. Jadi penentuan zat ibadah, penentuan tata cara, penentuan bilangan, waktu dan tempat, ya, maka ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila tidak ada berasal dari agama ini, tidak ada perintahnya, ya, dari Allah dan Rasulnya, maka itulah perkara baru dalam agama yang disebut kebid'ahan. Demikian. Jadi bukanlah kebid'ahan itu dalam secara syar'i, bukanlah dalam urusan-urusan dunia. Bukanlah dalam urusan-urusan dunia, pesawat, mobil, ya, alat-alat transportasi, alat-alat komunikasi, ya, dan seterusnya, hal-hal yang merupakan teknologi baru, ya, maka ketahuilah ini bukan bid'ah dalam urusan agama dan bukanlah bid'ah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi
khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di permukaan bumi ini, semuanya untuk kalian. Lihat. Jadi apa yang baru dalam urusan dunia ini, maka ini perkara urusannya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh dia, demikian. Tapi hal yang baru di dalam agama, dalam urusan agama ini, inilah yang terlarang. Inilah yang dia dinyatakan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Demikian, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karenanya, ya, setelah kita memahami definisi ini, ya mudah-mudahan kita tidak keliru lagi. Ya, tidak lagi keliru, ya, dalam memahami bid'ah ini. Nah, ini penting untuk diketahui oleh setiap orang dari kalangan kaum muslimin, ya, baik itu orang awamnya maupun ahli ilmunya, para ustadznya, para kiainya, ya, demikian, seperti itu, para tokoh-tokoh agamanya, agar tidak keliru pula, ya, demikian. Sehingga kita dapatkan ada kaum muslimin yang mereka membenci kalimat bid'ah yang dibenci, ya, bukan sesuatu yang bid'ah itu yang dibenci. Mestinya yang dibenci adalah, ya, bukan kalimat dan yang mengucapkan bid'ah itu yang dibenci, tapi adalah yang dibenci sesuatu yang dihukumi bid'ah itu secara syar'i, karena dia adalah perkara baru di dalam agama ini. Karena dia merupakan hal yang dinyatakan baru dalam urusan agama ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa, ya, kebid'ahan ini menjadi satu yang dinyatakan sesat? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya dengan kalimat, ya, yang diungkapkan Nabi SAW sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menjauhi segala bentuk hal yang baru dalam urusan agama ini, yang tidak ada perintah Nabi SAW, ya, tidak ada, ya, izin Allah dan izin Nabi SAW, ya, di dalam menetapkannya. Baik itu di dalam menetapkan, ya, zat amal ibadah tersebut maupun penetapan tata caranya, waktu, bilangan dan tempatnya, demikian. Ya. Maka cukuplah kita menjauhinya, ya. Namun ternyata, ya, ada hal-hal yang lain yang menunjukkan buruknya dan parahnya kebid'ahan ini, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kebid'ahan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ini merupakan bentuk menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan bentuk menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang berhak untuk menetapkan syariat ini, yang menetapkan, ya, yang berhak untuk menetapkan apa saja yang harus, ya, dijadikan sebagai amalan, baik itu dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk, ya, ucapan, baik itu dalam bentuk tindakan, baik itu dalam mengadakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ya, itu yang berhak untuk menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang dia menciptakan alam semesta, mengadakan segala sesuatu ini, termasuk kita dan bumi tempat kita tinggal ini. Dialah yang berhak untuk menetapkan aturan-aturan itu, ya, seperti itu. Dan dikarenakan alasan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak rela dia diibadahi dengan cara manusia, dengan keinginan manusia, dengan hasrat manusia,
dengan kehendak manusia, dengan tata cara dan penentuan dari manusia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala dia inginkan dia ya diibadahi dengan caranya. Diibadahi dengan caranya. Ya, sesuai dengan apa yang dia maui dan kehendaki. Demikian. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi dan rasul-rasul kepada hamba-hambanya. Bahkan membekali mereka dengan buku petunjuk yang disebut dengan kitab suci. Agar dengan petunjuk tersebut nabi-nabi dan rasul-rasul yang berasal dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala dia ingin diibadahi dengan caranya, bukan dengan cara kita. Allah Subhanahu wa taala ingin ya dia diibadahi dengan apa saja yang dia maui dan dia inginkan, bukan dengan kemauan dan keinginan para hambanya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad, nabi kita, utusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau adalah bergelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau adalah makhluk yang paling utama dan paling afdal, yang paling mulia di kalangan para manusia seluruhnya. Bahkan beliau adalah penghulu dari semua nabi. Beliau saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila beliau mengarang-arang ucapan-ucapan, ya, membuat-buat ucapan-ucapan terkait dengan syariat ini. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk dipotong ya urat nadi beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 44, 45, 46 dan 47. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Summa laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Allah mengatakan, dan andaikan dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat mengada-ngadakan untuk kami sebahagian dari perkataan-perkataan. Jadi membuat dengan ungkapan-ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hal-hal yang baru, dan itu dinisbatkan, dinyatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang Allah ancamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la akhadna minhu bil yamin. Sungguh benar-benar kami akan ya memegang erat tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin, dan kemudian ya kami potong ya urat nadinya darinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada di antara kalian seorang pun yang bisa menghalanginya. Demikian. Lihat ya, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mengada-ngada juga. Rasulullah SAW tidak mengada-ngada ya hal-hal yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau hanya sebagai penyampai saja. Bahkan beliau tidak berani untuk mengadakan sebuah perkara baru dalam urusan agama ini. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 21, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Ataukah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa yang tidak Allah izinkan dengannya? Lihat, Allah bertanya tapi maksudnya untuk mengingkari. Dan Allah jelaskan bahwa mengada-ngadakan perkara dalam urusan agama ini, ya, hal-hal dalam urusan agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk syuraka atau merupakan bentuk syirkun, yaitu sekutu. Dan orang-orang tersebut yang membuat syariat yang baru ini itu dianggap sebagai syuraka, yaitu orang-orang yang membuat syariat ini dianggap sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Maka ini bahaya dari kebid'ahan. Ya, yaitu apa? Menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan agama, demikian. Dan kebid'ahan itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini barangkali materi pendahuluan untuk bid'ah, kebid'ahan ini. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin setelah memahami definisi bid'ah ini secara benar, apa maksud bid'ah secara bahasa dan apa maksud bid'ah secara syar'i, secara istilah syar'i, dan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bid'ah tersebut, bahwasanya yang benar adalah itu bid'ah secara syar'i dalam urusan agama, demikian. Diharapkan kaum muslimin bisa memahami hal ini sehingga tak lagilah mereka membenci lafaz bid'ah dan orang yang mengucapkan bid'ah, karena sesungguhnya mereka hanya menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, dan itu ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang dibenci adalah sesuatu yang dinyatakan sebagai bid'ah itu dalam agama, itu yang kita benci dan kita tinggalkan. Demikian, kita tinggalkan, demikian, ya. Nah, ketika kita sebagai seorang mukmin muslim yang agama kita adalah agama ilmiah, ketika kita tidak mendapatkan sebuah dalil, satu dalil pun yang mendukung untuk sebuah amal ibadah yang sedang kita lakoni dan yang sedang kita kerjakan, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena itu bisa berakibat tertolak, sebagaimana sabda Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawi beliau, urutan yang kelima, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Yang ini yang kita tinggalkan. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Nah, sehingga kita harus menghadirkan perintah Nabi, baik itu pada penetapan zat amal ibadah tersebut, begitu juga penetapan tata caranya, penetapan waktu, bilangan dan tempatnya. Maka kita harus hadirkan perintahnya. Mana perintahnya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi beliau. Hadis beliau sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan, demikian, agar tidak tertolak amal kita dan agar kita tidak dinyatakan sebagai membuat bid'ah, mengarang-arang dalam urusan agama ini, dan agar kita tidak dijadikan sebagai orang yang membuat tandingan dalam agama Allah ini, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang kita maksudkan.
Dan tentunya kita tidak bermudah-mudah di dalam ya memvonis bid'ah. Apalagi memvonis ya seseorang itu menjadi ahlul bid'ah. Ya. Tentunya sebaiknya ketika kita tidak mendapatkan satu dalil pun, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang penetapan satu amal ibadah atau penetapan tata cara satu amal ibadah atau penetapan bilangan satu amal ibadah atau penetapan waktu ataupun bilangan tempat dari satu amal ibadah, maka sebaiknya kita tidak lakukan. Kita tidak melakukan hal tersebut. Kita tinggalkan seperti itu. Kita berhati-hati. Maka bukanlah merupakan cacat dan celah bagi seseorang yang contohnya ketika dia ya tidak mau melakukan sebuah amal karena dia tak tahu dalilnya, tak tahu tentang perintah Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Contoh seseorang yang dia barangkali ya karena dia belum tahu dan dia sudah mencari tahu namun belum dia dapatkan ya sesuatu yang dia menjadi tahu tentang sebuah amalan. Contoh seperti membaca secara khusus ya surah Al-Waqi'ah di setiap malam. Ketika ada seseorang yang tampak soleh mengatakan kepada seorang muslim ini, saudaranya, bila engkau ingin mendapatkan murah rizki, maka hendaknya sebelum tidur engkau membaca surah Al-Waqi'ah. Maka seorang muslim ini, dan mestinya kita juga demikian ya, itu menanyakan kepada orang yang mewasiatkan dengan wasiat seperti itu, apakah Anda wahai saudaraku memiliki dalil perintah dari Allah ataupun Rasul tentang apa yang Anda wasiatkan ini wahai saudaraku, yaitu bahwa bacaan surah Al-Waqi'ah sebelum tidur di setiap malamnya ini akan bisa mendatangkan ya rizki dengan izin Allah. Mana dia firman Allah dan mana dia sabda Rasulullah, begitu. Mana dia firman Allah tentang masalah tersebut dan mana sabda Rasulullah tentang ya wasiat tersebut, begitu. Nah, ini merupakan bentuk ilmiah. Ini merupakan bentuk ya kritisnya seorang muslim mukmin di dalam agama ini, begitu. Dan ini menunjukkan kecerdasan ya. Betul kita katakan bahwasanya membaca apa saja dari Al-Quran ini setiap malam ini tidak masalah. Tapi ketika menentukan ya surah khusus di waktu yang khusus dengan pahala yang khusus, nah ini tentunya butuh dalil yang khusus, bukan dalil yang umum seperti contohnya dalil umum ya man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun ya wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi SAW, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia mendapatkan ya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu senilai 10-nya. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu harfun, satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini dalil umum. Ini hadis yang sahih. Tapi ketika kita menentukan satu bacaan yang khusus dari Al-Quran, dengan waktu yang khusus, di waktu yang khusus, dengan pahala yang khusus, nah ini butuh dalil.
Karena kita ini sedang mensyariatkan, kita sedang menetapkan sebuah syariat, demikian ketetapan. Maka ini agar tidak tertolak dan agar kita tidak dijadikan sebagai pembuat tandingan dalam syariat Allah ini, dan agar kita tidak dinyatakan berbuat bid'ah dan itu merupakan bentuk kebid'ahan yang kata Rasulullah kesesatan, maka jangan kita lakukan. Kita harus datangkan dalilnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk kecerdasan. Ini merupakan bentuk kritis di dalam agama. Ini merupakan bentuk keilmiahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mengikuti petunjuk ketetapan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan ya berikutnya dengan sesi soal jawab. Baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukum bekerja sebagai teknisi sarana dan prasarana, yaitu teknisi perawatan gedung di perusahaan yang bergerak di bidang properti, khususnya penyewaan gedung bank mandiri, beberapa perusahaan asuransi, serta perawatan mesin ATM. Apakah hasil gaji saya nantinya halal Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukran, jazakallahu khaira, barakallahu fiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira wa fiq barakallah. Ini pertanyaannya sangat kompleks sesungguhnya, dan ini butuh dirinci satu-satu. Ya. Baik, tadi pertanyaannya adalah terkait dengan hukum bekerja sebagai teknisi sarana dan prasarana, yaitu teknisi perawatan gedung di perusahaan yang bergerak di bidang properti. Tentunya secara umum, ya, teknisi seperti ini adalah teknisi pekerjaan yang tidak ada larangannya. Karena hukum asal dalam urusan dunia seperti ini adalah dibolehkan. Hanya saja, ya, walaupun para ulama memberikan satu kaidah, al-aslu fil asya'i al-ibahatu, hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia ini adalah al-ibahatu wal hillu, yaitu boleh dan halal. Namun perlu diketahui, mereka mengatakan ya hatta yaridad dalilu ala man'ihi wa tahrimihi wa nahyihi, sampai ada dalil yang menahannya, mencegahnya, melarangnya dan mengharamkannya. Demikian. Nah, apabila pekerjaan yang hukum asalnya halal seperti ini, namun ternyata lebih khusus berinteraksi dengan ya penyewaan gedung dari sebuah bank perbankan yang sifatnya adalah berbasis ribawi, dan pekerjaan itu adalah untuk ya membuat ya semakin, atau pekerjaan tersebut merupakan bentuk dukungan ya terhadap kelancaran praktek-praktek transaksi-transaksi yang ada di perbankan tersebut, yang pada umumnya adalah praktek ribawi. Maka tentunya pekerjaan ya yang menyokong dan mendukung serta melancarkan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka ini merupakan bentuk dukungan terhadap sebuah kemaksiatan.
Karena praktek riba adalah sebuah pelanggaran, kemaksiatan. Demikian. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Demikian. Ya. Maka semestinya perusahaan yang bergerak di bidang properti ini, mereka tidak menyewakan ya gedung yang mereka miliki kepada perbankan-perbankan yang bergerak di bidang ribawi atau yang berkutat yang berbasis ribawi. Demikian, ya. Seperti itu. Nah, andaikan tidak ada pilihan, artinya perusahaan tetap saja melakukan hal tersebut. Sementara mereka juga memiliki, perusahaan ini memiliki gedung-gedung yang lain, ya. Atau kita katakan perusahaan ini ternyata juga ya bergerak atau kita katakan melakukan perawatan gedung-gedung yang bukan hanya ya gedung-gedung yang disewa oleh perbankan-perbankan ribawi. Maka bila Anda, wahai saudara, mampu untuk memilih pekerjaan hanya untuk ya melakukan perawatan ya teknisi perawatan pada gedung-gedung yang tidak disewa oleh perbankan ribawi, maka lakukan hal seperti itu. Ya. Barangkali mungkin seperti mungkin hotel kalau ada, atau gedung-gedung kantor-kantor yang lain, ya seperti itu. Ya. Yang dia tidak berinteraksi dengan perkara-perkara yang halal, yang haram. Ya. Ya, perusahaan asuransi kita katakan ya sama juga, ya. Bahkan ya kita katakan pelanggaran yang dilakukan oleh asuransi ini melanggar 3 hal sekaligus, yaitu riba, judi, dan gharar. Demikian. Maka oleh karenanya kalau bisa dihindari, ya bahkan kalau bisa disarankan juga untuk melakukan ya kerjasama dengan pemilik gedung yang menyewakan ya gedungnya ini kepada perusahaan-perusahaan lain yang tidak ada urusannya dengan pelanggaran syar'i seperti riba, ya judi dan gharar. Demikian, seperti itu. Maka pilihlah ya untuk melakukan atau menjadi teknisi perawatan gedung-gedung tersebut yang tidak ada interaksi dengan hal-hal yang diharamkan. Demikian, ya. Adapun perawatan mesin ATM, ya mesin ATM ini wallahu ta'ala alam, dia merupakan hanya mesin hal yang mesin untuk transfer dari dana yang dimiliki atau mengambil dana yang dimiliki, ya. Walaupun ada juga ya transfer tunai dengan cara mungkin menyimpan ya di bank tersebut, yang sesungguhnya apabila tidak diambil ya bunganya, maka ini tidak menjadi riba, seperti itu. Maka mesin ATM ini wallahu ta'ala alam ya sangat kecil ya untuk dilibatkan dia dalam hal-hal yang sifatnya ribawi, ya. Bahkan mesin ATM ini adalah satu yang lebih condong hanya kepada kemudahan, ya kemudahan. Ya. Efisiensi waktu demikian, di mana kita bisa mengambil uang dan mentransfer uang tidak langsung ke teller bank tersebut, ya. Bisa kita di malam hari mengambilnya kapan saja. Nah, untuk kemudahan biasanya seperti itu. Ya, barangkali transaksi-transaksi yang kita dapatkan pada transaksi ATM ini transaksi yang insya Allah Ta'ala bukanlah transaksi ribawi, kecuali satu saja barangkali,
ya, yaitu ketika menggunakan kartu kredit, ya. Lalu ketika mengambil, ya, lantas nanti dia dikenakan, ya, tambahan. Itu pun apabila ternyata, ya, membayar sebelum waktu yang ditentukan, maka tidak akan dikenakan biaya tambahan. Wallahu taala alam, ya. Barangkali seperti itu. Jadi untuk bekerja secara khusus perawatan mesin ATM, ya, perawatannya, saya katakan perawatannya, maka ini bukanlah masalah. Tapi kalau kita katakan perawatan gedung-gedungnya, gedung-gedung, ya, di mana terjadinya transaksi ribawi, yang tentunya dengan dirawatlah gedung tersebut, ya, dirawat gedung tersebut, ya, maka gedung-gedung seperti ini, ya, akan melancarkan untuk terjadinya transaksi ribawi. Maka ini ada bentuk dukungan terhadap, ya, riba tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan salinglah tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Di antara dosa tersebut adalah riba, karena telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu taala alam, ya, walaupun barangkali ada pendapat yang lain dari para, ya, ustadz yang lain, ya, mungkin bisa ditanyakan kepada mereka, ya. Ini pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya mengenai pekerjaan. Bagaimana jika seorang suami kerja nginap di tempat kerja, seminggu pulang 1 kali, lantas istri tidak mengizinkan? Apakah sebagaimana suami tetap kerja? Apakah suami tetap kerja ataukah tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kasus seperti ini barangkali yang perlu dilakukan adalah, ya, musyawarah, ya, yaitu melakukan, ya, rembukan, ya, antara suami istri ini, ya. Tentunya bila pekerjaan seperti ini, ya, pekerjaan seperti ini bisa dihindari, maksudnya adalah menginap di tempat kerja itu bisa dihindari tanpa harus, ya, keluar dari tempat kerja tersebut, maka ini bisa dilakukan, ya. Nah, ini barangkali tentunya adalah terkait dengan hak istri, ya, dan ini juga merupakan kewajiban suami. Itu dalam hal ini adalah kewajiban suami mencari nafkah, ya. Kemudian di sini juga ada namanya hak istri, yaitu untuk mendapatkan nafkah, ya. Begitu juga hak istri untuk bisa bersama dengan suami, itu adalah hak istri, ya, bersama dengan suaminya. Nah, oleh karenanya bila memang, ya, sifatnya fleksibel, artinya pekerjaan itu adalah halal dan bisa untuk langsung, maksudnya bisa tetap bekerja di tempat tersebut, hanya saja mungkin dikarenakan jarak yang jauh, ya, dan seterusnya, ini mengakibatkan harus menginap di tempat itu, maka ini kan butuh pembicaraan antara suami istri dan butuh pemahaman, begitu. Ya, ini harus dibicarakan, ya, dengan lemah lembut, ya, dengan hati yang dingin dan lapang dada antara suami dan istri ini, ya, untuk menetapkannya. Ya, barangkali kalau sepekan sekali terlalu lama, mungkin sang istri khawatir rindu dengan suaminya,
dan khawatir memang ya ada masalah dengan ya masalah ya berikutnya ya yang dikhawatirkan oleh istrinya. Bisa jadi ya kita tidak tahu apa kebutuhan istri ya terkait dengan kehadiran suaminya di sisinya. Ya kita katakan ya barangkali bisa jadi adalah kebutuhan ini seksual ya atau kenyamanan dan seperti itu. Ini butuh untuk dipenuhi memang. Itu hak istri ya. Maka ketika tidak mampu untuk sepekan sekali, coba mungkin dipotong menjadi setengah, mungkin 4 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali, demikian ya. Ya kalau tidak bisa maka mungkin pulang hari, walaupun mungkin terasa capek kita katakan ya. Adapun mungkin dana atau uang yang dihabiskan dalam perjalanan, maka mungkin ya ini ditimbang pula dengan kebutuhan sang istri. Bisa jadi sesungguhnya ya dana yang dikeluarkan itu untuk pulang pergi karena menempuh jarak yang jauh itu tidaklah seberapa pengorbanannya ketimbang mungkin perasaan istri, kebutuhan istri dan cinta istri. Ya, ini lebih besar sesungguhnya. Maka ini butuh dibicarakan ya, Dan tentunya nanti dengan kerelaan karena ini terkait dengan hak istri ya, seperti itu. Ditanyakan saja kepada istri lalu dibicarakan dengan baik ya. Berapa lama istri sanggup barangkali untuk ya ditinggal sepekan, bila tidak sanggup, tidak diizinkan, maka silahkan mungkin sekitar ya setengahnya, yaitu 4 hari atau 3 hari demikian. Kalau tidak mungkin 2 hari sekali dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini terkait dengan hak istri ya, maka dibicarakan ya dengan hati yang terbuka ya dan penuh cinta tentunya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya kalau saya sholat menjadi imam terus surah pendek yang saya baca tidak terbaca satu potongan ayatnya, sedangkan makmumnya adalah teman saya yang tidak mengingatkan dan saya baru tersadar di saat ruku. Bagaimana itu Ustadz yang saya harus lakukan? Mohon jawabannya Ustadz, biar saya tidak bingung dan dapat ilmunya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kasus ini ternyata pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat, ya, beberapa ayat satu surat, ya. Ternyata beliau ada macet dalam membaca, ya, seperti itu. Namun tidak ada satupun yang mengingatkan dari para kalangan sahabat. Ya, kemudian beliau melanjutkan sampai selesai, maka Rasulullah SAW menanyakan, kalau tidak salah kepada salah seorang sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab. Ketika itu ada Ubay bin Ka'ab. Ya, maka Rasul mengatakan, ketika Rasulullah tadi, kalau tidak salah Rasul bertanya, apakah engkau tadi ada saat sholat? Iya. Kemudian mengapa engkau tidak melakukannya, yaitu melakukan pelurusan terhadap bacaan Rasulullah, demikian. Nah ini dalil yang menunjukkan bolehnya ya makmum untuk mengingatkan imam ketika bacaannya macet, bacaannya keliru, ya demikian. Ya. Nah kalau tidak salah sahabat ini adalah sahabat Ubay bin Ka'ab, demikian. Yang Rasulullah menegurnya. Ya, bertanya kepadanya kenapa tidak meluruskan bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sholat tadi, demikian. Nah dalam kasus ini ada jawaban dari dalam hadis ini, ya ada jawaban untuk kasus yang ditanyakan oleh saudara kita ini, yaitu bahwasanya seandainya pun keliru bacaan tersebut maka ini tidak masalah, ya ini tidak masalah, demikian. Karena memang bacaan dalam surat atau ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnat. Nah kalau keliru atau salah baca maka ini adalah di luar kemampuannya karena mungkin lupa, ya demikian, mungkin lupa dan seterusnya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala itu memaafkan ya orang yang lupa,
Kata Nabi SAW, innallaha ya tajawaza an ummatil khata'a ya wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini ya kesalahan yang tidak disengaja, kemudian kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Demikian, seperti itu. Jadi kelupaan seperti ini insya Allah taala tidak masalah ya. Hanya saja memang perlunya adalah untuk diketahui ya bagi para makmum bahwasanya boleh bagi mereka untuk meluruskan bacaan imam ya ketika keliru dan salah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, bismillah Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk melembutkan hati saudara-saudara kandung saya untuk menerima kebenaran ini. Saudara-saudara saya sangat menentang. Kami ada 7 orang sekeluarga dan keenam-enamnya semuanya menentang. Saya capek menasihati yang ujung-ujungnya perdebatan. Dari menasihati lembut sampai keras, terakhir ini saya menasihati ya pembuatan kijing makam kedua orang tua saya. Habis-habisan saya ditentang, saya merasa masih kurang ilmu, jadi sedih rasanya Ustadz. Mohon doa dari Ustadz. Semoga saya bisa tetap istiqomah, diberi kesabaran, ya keluarga saya semoga diberikan taufik dan hidayah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan katsira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan ya wa hadakumullahu jami'an 'alal huda was sunnah. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya hidayah ya sunnah ini ya hidayah petunjuk Nabi ini kepada Anda dan kepada saudara-saudara Anda ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Memang dakwah itu terkadang ada sulit dan ada mudahnya ya. Sebagian saudara kita barangkali mereka mudah untuk berdakwah di kalangan keluarganya ya. Namun tidak sedikit pula ya orang yang telah mengenal petunjuk Nabi SAW ini ketika mengajak saudaranya untuk mengikuti petunjuk Nabi ini agak sulit ya, bahkan mendapatkan penentangan. Nabi kita Muhammad SAW sama, kita dapatkan beliau ya ada sebahagian keluarga beliau yang menerima, bahkan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha ya, begitu juga ya sepupu beliau Ali bin Abi Thalib ya, kemudian Abbas ya, Ibnu Abbas ya, walaupun belakangan dan seterusnya, ini mudah untuk ya menerima. Namun ada juga yang menentang keras, bahkan harus berakhir dengan kematian, seperti itu. Namun bukanlah maksudnya kita hendak ya ada ya kematian dalam berdakwah ini, tidak kita katakan, tidak berakhir dengan kematian. Namun kita dapatkan Nabi demikian dalam ya sejarah beliau, kehidupan beliau, di mana beliau dalam berdakwah demikian ya. Terkadang mendapatkan ya penentangan, terkadang mendapatkan ya penerimaan, bahkan itu dari keluarga beliau sendiri demikian. Maka tetap kita sabar ya, dan jangan lupa berdoa ya. Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan terus sabar demikian ya. Mungkin cara lain yang perlu ditempuh selain setelah sabar tetap dilakukan, doa juga dilakukan ya seterusnya, maka ada hal berikutnya yang bisa dilakukan, yaitu apa? Senantiasa berbuat baik kepada mereka dan menghentikan saat ini berbicara langsung dengan verbal langsung ya, mengajari langsung jangan, tapi lakukan kebaikan, sering mengirimkan hadiah-hadiah kepada mereka. Kalau kita punya kelebihan rezeki, maka silakan berikan uang kepada mereka, kunjungi mereka satu persatu secara rutin membawa hadiah, dan sebaiknya jangan berbicara agama terlebih dahulu dengan mereka, tapi langsung berbuat baik
Ya. Ketika telah tertanam ya dalam ya diri mereka bahwasanya ya kita ini adalah orang yang sesungguhnya menjalin silaturahim, ya, keluarga yang baik, saudara yang baik. Nanti mereka akan sendiri bertanya kepada mereka. Mereka akan bertanya kepada kita. Dan mereka akan menanyakan hal-hal yang bersifat agama kepada kita. Ya, karena kedekatan tersebut sehingga mereka terkadang ya menyerahkan urusan keluarga yang terkait dengan agama kepada kita, seperti itu. Ya, demikian. Maka coba lakukan hal ini dengan banyak memberikan hadiah kepada mereka, ya. Coba hindari untuk sementara ini berbicara urusan agama kepada mereka, ya. Seperti itu. Tapi yang banyak kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan, berikan hadiah, ya. Kalau mereka membutuhkan harta kita bantuan, maka kita segera yang pertama sekali untuk melakukan bantuan tersebut, memberikan bantuan tersebut. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Ya, kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Ya. Dan kembali saya ingatkan kepada saudara-saudara seiman, ya, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan, ya, lahan masjid, ya, pembebasan lahan masjid Al-Muwahhidin yang akan dibangun, ya, di sekitar wilayah Medan, ya. Silakan arahkan donasi Anda, ya, untuk membebaskan lahan masjid ini ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri, ya, dengan nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Ya, salurkan infak dan sedekah Anda yang insya Allah akan mengalir pahalanya terus kepada kita semua, ya. Demikian, walaupun tatkala sudah hancur leburlah tubuh kita di dalam tanah, ya. Ya, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.